sebenarnya lagi-lagi ini karena pengajiannya divideokan, nanti ada kesempatan untuk diakses oleh orang banyak sehingga kemudian bisa menambah wawasan. Tadi yang pertama bahwa sholat itu kebutuhan kita, bukan kewajiban. Kita butuh kepada Allah, kita butuh kepada sholat, dan kita ingin menyampaikan banyak permintaan, ya sholat itu yang menjadi medianya. Sholat adalah mi'rajul mu'min gitu ya, mi'rajnya orang beriman. Kalau Nabi mi'rajnya itu mi'raj edisi lengkap, kalau kita mi'raj edisi mini mi'raj. Gerakannya mirip, bacaannya mirip, tapi kita di rumah nggak usah naik buruk gitu. Walaupun sebenarnya saya juga nggak tahu buruk itu benar ada atau enggak ya Pak. Tapi ada Pak cerita terburuk, ya itu susah kalau pakai cerita. Yang kedua, qadha sholat itu adalah anugerah. Lagi-lagi bagi yang punya tanggungan sholat belum dilakukan, di qadha. Itu jangan berat, tapi ya kita malah seneng. Lebih baik saya ulangi sholatnya, atau saya kerjakan sholatnya, saya qadha sholatnya, lalu hutang saya hilang, dosa saya hilang, daripada saya harus mempertanggungjawabkan di akhirat. Paradigmanya gitu Pak. Dan lagi-lagi sholat tuh nggak ada yang memberatkan, dari aspek manapun nggak ada yang berat. Caranya gampang, waktunya juga nggak lama durasinya. Total yang saya hitung sih mungkin 25 menit dalam satu hari. Itu tidak lebih lama daripada waktu kita buka HP yang sampai 6,5 jam, atau tidak lebih lama daripada waktu kita nonton TV. Saya nggak tahu masih nonton TV atau tidak ya, dan seterusnya. Sangat singkat durasinya. Yang ketiga, masalah gerakan dalam sholat itu juga menjadi penting supaya kita, kalau matiin HP malah boleh Pak ya. Jadi saya dulu waktu jadi mahasiswa tuh pernah menerjemahkan buku dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Salah satunya itu ditulis kalau misalnya kita lagi sholat, HP kita berbunyi, kita boleh matiin Pak. Kring, misalnya di saku ya, kring, tangan kita masuk, pencet ini kan mati udah ya. Udah, bukan pencet terus dibuka, dibaca dulu, nggak boleh kalau dibaca ya. Kalau cuma matiin boleh, karena itu penting supaya tidak mengganggu orang lain. Apalagi kalau ringtone-nya itu lagu ya, malah digedein volumenya gitu. Jangan Pak ya. Itu malah boleh, tapi kalau baca WA jangan. Beneran ada Pak, orang baca WA itu beneran ada. Lawang orang lagi Jumatan saja, imamnya khutbah, makmumnya pusreng main game, ada Pak. Saya kan khotib, saya ngelihat kok tangannya tek. Nah istilahnya pusreng kalau nggak saya istilahnya tek. Wah luar biasa sibuknya dia. Kan khutbah saya paling 15 menit gitu ya, sholat juga dengan 5-20 menit selesai. Dia ada begitu, ada. Walaupun menurut kita kayaknya nggak masuk akal Pak, orang lagi khutbah ada, orang lagi khutbah juga nyabutin karpet juga ada, lagi khutbah nyabutin karpet. Atau ngelukis karpetnya, ini karpetnya nggak bisa dilukis nih, karpet mahal soalnya. Yang karpet yang polos dulu Pak, yang kalau diginiin berubah warna, itu ada yang gitu, ada Pak. Ada lagi yang kemudian buka WA ada. Nah itu kadang-kadang hal kayak gitu tidak diketahui orang awam. Nah termasuk rukun qauli tadi itu, bacaan dalam sholat yang memang harus dibaca bihaitsu yusmi' nafsahu, setidaknya dirinya sendiri yang mendengar. Terlalu kenceng nggak boleh Pak. Nabi pernah menegur karena ada orang yang sholat jamaah begitu, lalu baca surat Fatihah terlalu kencang. Kata Nabi, kamu mau balapan dengan saya, kalau imam baca Fatihah kamu diam. Nah itu terkait beberapa hal. Nah, Bapak dan Ibu sebagai penutup, Nabi Muhammad dalam riwayat hadis itu menegur 2 kali orang yang sholat Pak. Setahu saya cuma 2 ini. Yang pertama, orang yang jadi imam sholatnya kepanjangan. Kepanjangan itu bukan kayak sholat imam tadi. Imam tadi itu sangat bagus Pak. Kepanjangan itu kalau Bapak sholat isya, bacanya surat, misalnya surat surat Yasin gitu ya. Nah itu pernah terjadi Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu kalau ngimami sholat itu seringkali panjang. Nah uniknya Mu'adz itu kalau sholat isya itu bersama Nabi Pak. Lalu dia pulang ke kampungnya,
di kampungnya dia ngimami lagi. Berarti imam yang kedua ini kan sholatnya nunggu imam si Mu'ad pulang dulu Pak. Sahabat Mu'ad pulang baru ngimami lagi. Itu lama banget itu. Udah nunggunya lama, tiba-tiba sahabat Mu'ad sholatnya panjang bacaannya. Nah nanti dalam riwayat dinyatakan ada yang mufarokoh, anak muda itu lalu rukuk sendiri lalu pulang. Sayyidina Mu'ad marah-marah itu. Ente itu kalau sholat yang betul, masa sholat mufarokoh berpisah dari imam? Wah, kayaknya lapor ke Nabi, sama Nabi malah dimarahin sahabat Mu'adnya. Afatanu nanta ya Mu'ad, kamu tuh nanti bikin masalah. Karena kalau kamu sholat berjamaah, itu makmumnya itu ada ya orang tua yang udah gak kuat berdiri lama, ada orang sakit, ada orang yang buru-buru, ada orang yang bawa anak-anaknya lagi ngerangkak kemana tahu, ini harus dikejar gitu. Fa inna fihim as-saqim wad-dha'if wa dzal-hajah. Itu yang pertama. Jadi kalau sholat jadi imam jangan terlalu lama. Terlalu lama itu apa? Ya tadi baca suratnya Al-Baqarah gitu. Emang ada? Ya nggak ada sih di kita ya Pak. Orang yang sholat selama itu ya nggak ada jamaahnya Pak ya, sepi masjidnya ya. Yang kedua nggak punya hafalan kuat juga ya. Yang kedua, Nabi pernah menegur orang yang sholatnya itu terlalu cepat. Jadi Nabi melihat ada anak muda sholat cepat Pak. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Kayak orang sholat tarawih yang viral-viral itu loh Pak. Waladhdallina min bismillahirrahmanirrahim Yasin, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, dhallina. Itu Nabi pernah menegur, panggil, irji wa sholli fa innaka lam tusalli. Ulangi lagi sholatnya, tadi belum sah. Sholat lagi Pak orang ini. Orang sholatnya sendiri, bukan sholat jamaah. Beda sama yang tadi tarawih tadi itu ya. Sholatnya sendiri. Setelah sholat panggil lagi, irji wa sholli fa innaka lam tusalli. Ulangi lagi sholatnya. Hanya laki-laki tadi, pemuda tadi bilang, inilah utiku aktsar min dzalik. Nabi, saya nggak bisa lebih dari ini, sholat saya ya kayak gini. Kemudian Nabi bilang, kalau kamu sholat lalu ruku, tumakninah dalam ruku, i'tidal, tumakninah dalam i'tidal, sujud, tumakninah dalam sujud. Jadi terlalu cepat nggak boleh, terlalu lama nggak boleh, sedang-sedang aja. Ya kayak kita ini normal. Ini yang sholat yang dikehendaki, bukan sholat yang terlalu cepat gitu. Karena nanti ada yang sholat cepat banget Pak. Saya beberapa kali itu dulu kalau jadi imam tarawih itu sering dipuji sama ibu-ibu yang sepuh-sepuh. Kan biasanya yang disuka itu kan orang yang sholatnya cepat Pak. Tapi ternyata bagi yang sepuh tuh kecepatan nggak enak. Allahu Akbar, mereka imamnya ruku, yang tua ruku, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, sujud Pak, ini baru bangun, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar lah, dia baru sujud nih udah berdiri lagi. Nah itu kata nenek-nenek itu, enakan lu Ndi kalau sholat apa, gua bisa ngikutin. Kalau yang ustadz itu gua nggak bisa ngikutin, cepet banget gitu. Karena gerakannya itu kan tek 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 tek. Kalau yang udah sepuh-sepuh ya, kalau yang muda kan tek tek taktis ya. Tapi kalau kelamaan juga nggak boleh gitu kan. Nanti ada yang sholat tarawih sampai jam 9 gitu. Itu jamaahnya itu nggak banyak Pak. Yang kedua mungkin jamaahnya itu ya mungkin imam sama DKM. Kalau orang awam nyari musola lain aja lah, kelamaan itu. Biasanya jam 8 lebih dikit, selesai jam 9. Ada yang begitu? Ada. Baik. Jadi kalau jadi imam nggak boleh sholat terlalu lama. Kalau sendiri silakan. Bahkan Nabi sholat itu sampai kakinya bengkak gitu ya. Sampai lama banget lah. Tapi kalau imam jangan. Nah yang kedua, terlalu cepat juga jangan. Itu beberapa hal yang lagi-lagi konteksnya bukan dalam rangka menyampaikan materi di depan Bapak dan Ibu, tapi menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan ke orang-orang yang mungkin sholatnya masih bermasalah karena rukun qaulinya salah, atau gerakannya terlalu cepat tanpa tumakninah, atau dalam sholat banyak gerakan yang tidak relevan gitu dan seterusnya.